Halo, selamat malam, selamat datang di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-24. Sekarang hari Minggu tanggal 30 jam 2.45 malam. Udah seminggu kayaknya kita nggak berhubungan ya. Berhubungan maksudnya aku nggak upload konten tentang podcast lagi. Apa kabar kamu selama seminggu ini? Semoga tetap baik-baik aja ya. Biarpun gak baik-baik aja, tapi semoga kamu tetap kuat juga ngejalanin hari-hari yang berat itu dengan baik-baik saja sampai sekarang. Terima kasih udah bertahan sampai hari ini. Tetap semangat, tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu. Oke, kali ini aku bakal ngebahas tentang kalian mungkin yang ngerasa bahwa dirinya gagal karena gak keterima di SNMPTN, SBMPTN, sampai ujian mandiri kemarin itu ya. Gini, aku mulai ceritanya dari diriku sendiri gitu. Dari tahun 2012 itu aku juga pernah ngerasain yang namanya gagal. Bahkan bukan SNMPTN, SBMPTN dan mandiri aja, tapi udah dari pertama. Jadi ceritanya ketika aku lulus, baru banget lulus nih, dulu aku keterima dengan beberapa temen. Oh ya, aku udah cerita di podcast yang episode 23 itu ya. Aku keterima dengan beberapa temen itu buat ujian beasiswa. Waktu itu yang bisa kita pilih ada beberapa, cuman universitasnya itu UIN. Jadi bisa di UIN manapun gitu kan. Cuman ya UIN doang gitu. Tapi di situ setelah kita bimbel beberapa bulan, kurang lebih 2 bulan, dan ya akhirnya gagal. Habis itu aku nyoba lagi di SNMPTN, terus gagal lagi. Terus waktu itu aku ujian di Unimed Medan, gagal lagi. Terus aku ujian di Politeknik Medan juga gagal. Di SBMPTN waktu itu aku nyoba di UIN Jakarta, di ITB, IPB, di UGM, gagal juga. Karena kalau nggak salah waktu itu bisa 3 universitas ya, aku lupa. Pokoknya yang aku ingat tuh UIN, UGM, sama satu lagi tuh apa gitu aku lupa. Itu gagal juga. Dan akhirnya baru keterima di ujian mandiri itu di Aceh, di Unimal, Universitas Maliku Saleh itu negeri. Jadi yang mau kubicarakan adalah gak apa-apa kamu gagal di satu ujian itu, gak apa-apa. Jangan ngerasa diri kamu adalah orang yang gagal hanya karena kamu gak keterima di suatu universitas gitu loh. Karena kan setiap orang kalau gak salah dikasih kesempatan 2 tahun ya. Jadi 2 tahun setelah lulus itu masih bisa ikut ujian SNMPTN dan SBMPTN gitu ya. Bahkan waktu itu aku ujiannya di tahun ketiga loh. Kan aku yang di Aceh itu kuliah sampai 2,5 semester, terus ikut lagi mandiri. Iya, mandiri itu 3 tahun. Kalau SNMPTN dan SBMPTN itu 2 tahun kan. Jadi kalaupun tahun ini kamu gak keterima, ya jangan patah semangat gitu. Masih ada tahun besok dan tahun berikutnya. Jadi selama setahun itu bisa kamu gunakan baik-baik buat merefleksikan pelajaran, merefleksikan diri kamu sendiri. Apa yang kira-kira menurut kamu itu, kenapa kok kamu sampai gak keterima gitu di jurusan itu kan? Apakah karena jurusannya emang ngambil sesedikit itu orang, kayak dari 10.000 yang diambil cuman 100, atau karena usahamu masih kurang, atau karena ya memang Tuhan tuh gak menghendaki kamu supaya masuk jurusan itu kan gitu. Masih ada tahun besok kok. Ataupun gini, kayak beberapa temanku itu selama setahun itu daripada dia menganggur, dia akhirnya masuk di universitas atau sekolah tinggi swasta gitu kan. Jadi dijadikan dia batu loncatan aja sama dia. Dia tetap kuliah, ngambil jurusan yang dia mau di universitas swasta. Nanti tahun depan dia baru ikut SNMPTN atau SBMPTN lagi. Jadi setidaknya setahun itu adalah yang dia kerjakan. Walau mungkin dianggap orang-orang itu kayak, ngapain sih kok ngabisin duit buat kuliah? Jangan salah ya, karena dalam setahun itu jelas ada ilmu yang udah dia dapatkan gitu loh.
Ya walaupun nanti itu akan dijadikan dia batu loncatan, tapi pengalaman di universitas swasta ini tadi kan udah ada gitu, basic-basicnya udah ada, dia udah tahu sih development dirinya gimana, cara kuliah gitu kan. Jadi nggak serba buta gitu loh ketika nanti dia udah masuk di universitas negeri yang dia mau. Dan walaupun kamu nggak keterima, biarpun dibilang kamu nganggur gitu dalam tanda kutip, kamu nggak ngapa-ngapain, tapi kalau kamu tiap hari belajar, kayak menyempatkan waktu buat 1 jam dalam sehari, dalam 24 jam itu buat membahas materi tentang, kan kamu udah punya pengalaman di ujian sebelumnya, nah itu soal-soalnya kamu bahas lagi aja, siapa tahu di tahun depan itu adalah mirip 1-2 yang keluar, itu kan poin tambah. Kalau seumpama passing grade-nya 30% dan kamu sudah menguasai soal yang mirip dari soal tahun lalu sekitar 50%, jadi yang kamu butuhkan cuma 15% gitu kan, usaha 15% lagi supaya kamu keterima di jurusan yang kamu inginkan tahun depan kan gitu. Pokoknya jangan sedih deh, karena ya kemarin ada adik-adik kelas gitu yang deket sama aku, dia kayak, "Bang, aku gak lulus lagi nih," kayak langsung sedih, langsung patah hati, patah semangat. Jangan gitu kan, karena kita nggak tahu ke depannya kita bakal jadi apa, masa depan tuh suci. Jadi jangan patah semangat hanya karena itu, teruslah berusaha, teruslah menjadi apa ya, versi terbaik dari dirimu gitu loh. Belajar aja, pokoknya usahakan yang terbaik. Kalaupun kamu nggak dapet di tahun ini, kamu masih bisa nyoba di tahun depan. Dan walaupun di tahun depan kamu masih nggak dapet, kamu masih punya kesempatan 1 kali lagi. Kamu dikasih kesempatan tuh bukan sekali, tapi 2 kali sampai tahun depannya lagi. Kalau tahun depannya lagi kamu nggak keterima, masih ada tahun ketiga, itu masih bisa ujian mandiri, bayangin, banyak banget. Jadi jangan patah semangat. Masih banyak pintu, masih banyak jalan lain ke Roma lah istilahnya gitu kan. Pokoknya jangan menyalahkan diri sendirilah, karena itu kan ya kamu usaha kan. Kecuali kamu kayak menyepelekan ujian ini, kamu menganggap ujian ini enteng, kamu menganggap tinggi dirimu, terus ujiannya nggak masuk. Nah kalau kayak gitu, yang kamu lakukan ya refleksi, berkaca. Jangan menyepelekan sesuatu yang orang lain itu ada kerja keras di dalamnya gitu loh. Jangan menganggap enteng sesuatu yang orang lain bahkan sampai jam 3, jam 4 pagi belajar kayak gitu, itu nggak boleh. Kalau orang lain aja usahanya sampai sebegitu kuat, lalu apa hak kamu buat menyepelekan tentang ujian itu tadi kan gitu. Jadi di tahun depan kalau kamu sekarang menganggap enteng, ya tolong diubah mindset itu, diubah kebiasaan itu, dan berusahalah lebih keras gitu ya. Ya udahlah, itu aja buat podcast kali ini, nggak panjang-panjang, kita genapin aja 10 menit. Karena oh iya, kenapa aku ngomongin ini? Itu karena nggak 1-2 orang yang cerita ke aku bahwa dia nyesel, bahwa dia ngerasa bahwa dirinya orang gagal tuh. Ada beberapa lah, lebih dari 3 orang yang ngomong gitu kan. Dan ya sekali lagi aku cuma bisa ngomong ke mereka kayak, ya udah sabar aja, masih ada tahun depan. Kalaupun kamu ngerasa negeri nggak pantas buatmu, karena kamu nggak masuk ke negeri, ya masuk ke swasta, tak bilang gitu kan ke mereka. Nggak apa-apa kok, di swasta juga bagus kan. Bukan universitasnya yang maksudnya membuat mahasiswa ini ke depannya bakal seperti apa, tapi mahasiswanya itu sendiri gitu kan. Toh biarpun kamu masuk di negeri yang bagus, di peringkat 1-10 di negeri lah, tapi kalau kamu nggak ada usahanya sama aja gitu kan. Tapi kalau di sekolah, di kampus yang dibilang orang jelek dan usahamu itu bagus, kamu tetap bakal jadi lulusan yang bagus, bakalan jadi seseorang yang bakal dihargai nanti ketika kamu lulus kan gitu. Dan ya juga ilmu-ilmu tentang perkuliahan, selama kamu diem, mungkin kalau kamu nggak memutuskan untuk lanjut gitu kan, cobalah kamu tanya-tanya ke orang-orang yang kuliah itu, gimana sih rasanya kuliah, apa aja yang perlu dipersiapkan. Selama setahun ke depan kamu persiapkanlah itu matang-matang. Jadi ketika kamu nanti keterima, kamu udah ngerti, kamu nggak buta lagi harus mempersiapkan semuanya dari mana gitu kan. Oke,
terima kasih udah mau mendengarkan podcast yang sebentar aja ini. Dan ya udah gitu aja deh. Nanti panjang-panjang bulat muter kan aku seringnya ngomong muter nggak jelas gitu ya. Banyak yang nggak dapat poinnya juga, bahkan udah sampai episode 24 masih muter-muter nggak jelas, maafin ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat liburan karena ini kan masih hari Minggu. Persiapkan hari Seninnya sebaik mungkin ya. Kalau yang kerja selamat bekerja lagi buat besok. Ini udah hari Minggu berarti besok. Semangat hari pertama dalam seminggu. Udah masuk ini kan ya. Oh, Senin belum ding, Selasa yang udah masuk September ya. Jadi selamat ulang tahun nanti hari Selasa buat kalian yang lahirnya di bulan September. Septi biasanya yang namanya September ya. Aduh, jokesnya garing banget. Udahlah. Aku akhirin ya.